Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan kami mahasiswa yang sedang melakukan penelitian etnografi mengenai tradisi robo-robo di Mempawah. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber untuk wawancara ini? Siap, bersedia. Udah datang Pak, siap lah. Izin Pak, nama Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya pakai bahasa Melayu ya. Nama saya Mukhlis Supiandi. Usia? Usia 39 tahun. Sudah berapa lama tinggal di Mempawah Pak? Kalau bicara berapa lama ya sejak lahir. Sudah. Memang asli Mempawah. Apa pekerjaan Bapak saat ini? Saat ini kepala desa di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur. Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi robo-robo? Robo-robo. Nah, ini sebenarnya menarik. Kenapa saya sebut menarik? Karena robo-robo ini salah satu ikon Kabupaten Mempawah yang dalam proses pelaksanaannya sekarang robo-robo itu sudah masuk di dalam kategori WBTB namanya, Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kenapa ini saya sampaikan di awal wawancara ini? Karena ini biar menjadi pengetahuan bagi publik Mempawah, khususnya generasi muda lah, bahwa robo-robo ini secara nasional telah diakui, akan tetapi masih banyak juga orang-orang di kampung kita tuh banyak yang belum memahami apa itu robo-robo. Apa kaitan robo-robo dengan kerajaan bawah dan sebagainya. Nah, robo-robo itu secara ringkas itu dia suatu kegiatan kebudayaan atau kearifan lokal kita, yaitu memperingati kedatangan Oku Lema Nambon dari Matan Tanjung Pura, Ketapang ke bumi Galaherang Mempawah. Kaitan dengan Kuala dan robo-robo ya, karena waktu beliau berombong dengan anggota-anggota mereka atau pasukan-pasukan beliau, mereka itu singgah ke muaranya Kuala. Disambutlah orang Kuala. Lalu beliau mengeluarkanlah kayak makanan, ketupat dan sebagainya. Nah, dasar itulah sampailah hari ini robo-robo itu dilaksanakan di Kuala Mempawah. Sejak kapan Bapak mengikuti tradisi robo-robo? Kalau mengikuti robo-robo tadi seperti saya bilang, karena saya asli orang Mempawah, ya dari kecil kita udah sering mengikuti. Cuman pola mengikuti berbeda. Waktu kecil kita hanya menyaksikan, udah besar nih ya kita coba mempelajari lah apa sih robo-robo itu gitu. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi robo-robo biasanya Pak? Kalau soal pelaksanaan atau memperingati robo-robo itu, ini juga yang perlu diperjelas juga. Kadang publik Mempawah dan Kalimantan Barat itu banyak bertanya-tanya. Jadi robo-robo itu dia ada beberapa pelaksanaan. Jadi dari pihak keraton atau Raja Mempawah saat ini kan Pak Mardan Adiwijaya, itu dari pihak keraton dia ada kegiatan tersendiri. Kabupaten juga ada kegiatan tersendiri, lokal juga ada. Jadi ada 3 panitia kalau robo-robo itu, yaitu panitia lokal, panitia kabupaten, panitia keraton. Nah, untuk kegiatannya kalau keraton itu dia lebih fokus kepada ritual-ritual budayanya, seperti ziarah. Jadi dalam 3 hari itu pihak istana itu pertama ada ziarah ke makam Oku Lema Nambon, raja dan para laskar dan diikuti oleh warga Kabupaten Mempawah dan Kalbar lah pada umumnya. Ziarah sana itu berdoa lah, baca Yasin dan sebagainya. Kadang juga raja ada melepaskan satwa dan sebagainya. Nah, di keraton juga raja itu kadang malam Senin atau malam Selasa itu beliau melakukan yasinan, baca doa bersama di Masjid Jami Keraton Mempawah. Nah, ada lagi yang paling penting dalam kegiatan keraton itu ada namanya Malam To'ana. Malam To'ana itu fokus ritual tentang keadatan daripada keraton dan sekaligus memberikan gelar kekerabatan oleh keraton, oleh Raja Mempawah kepada orang-orang yang dianggap punya peran menjaga adat dan marwah robo-robo itu. Ya, salah satunya saya juga 2 kali mendapatkan gelar dari Raja Mempawah. Yang pertama itu Datuk Panglima itu dinisbatkan itu di robo-robo tahun 2020. Kemudian di tahun 2023 saat ada kunjungan dari Menteri Pariwisata waktu itu Pak Sandiaga Uno, saya juga diberikan gelar kedua itu Pangeran Anom. Nah, tujuan gelar ini bukan mengubah status darah saya. Nah, saya tidak ada darah keratonnya gitu loh. Cuma gelar itu diberi supaya kita menjadi bagian dari kerajaan untuk ikut menjaga, melestarikan budaya yang ada di robo-robo. Nah, balik lagi soal kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Mempawah itu melalui Dinas Pendidikan dan Pariwisata. Itu mereka melakukanlah kegiatan di sungai di
Pelabuhan Kuala ini, termasuk panitia lokal juga. Itu lebih banyak kepada kegiatan yang bersifat ekonomi kerakyatan, kayak berdagang dan sebagainya. Ya ini perubahan robot-robotnya di situ. Yang dulu hanya ritual, baca doa dan sebagainya, sekarang sudah mulai berubah. Ada pasar rakyat, ada hiburan. Itu biasalah. Yang penting kegiatan itu tidak keluar dari jalur kebudayaan. Jadi kalau hiburan jangan sampai yang bersifat amoral, harus dijaga juga kan etika hiburannya kan, jangan sampai keluar dari jalur budaya. Kan robot-robot ini kan Pak dilaksanakan kan di hari Rabu Ya. terakhir Sapak. Ya. Itu ada maknanya tak? Jadi begini, sebenarnya bukan makna, karena ini robot-robot memang sudah dilaksanakan memperingati kedatangan Oppo Manambon. Kebetulan kedatangan Oppo Manambon pada waktu itu yaitu di Rabu terakhir bulan Safar. Jadi hari puncaknya di situ. Kedua, ada juga kebiasaan kita atau itu menjadi keyakinan orang-orang Melayu, Bugis dan suku-suku yang ada di Kabupaten Papua itu bahwa bulan Safar ini kan salah satu bulan yang dianggap, kalau bahasa kita kampung itu banyak suenya lah kan, banyak hal-hal yang bahaya, banyak balak dan sebagainya gitu. Berkaitan dengan itu juga ada juga kedatangan Oppo Manambon ya sinkron lah jadi barang tu. Jadi ujung-ujungnya di luar kita memperingati kedatangan Oppo Manambon, kita juga melakukan doa tolak bala. Nah, kebetulan tadi Oppo Manambon datang itu tepatnya memang di Rabu terakhir bulan Safar gitu. Tapi kita melakukan tolak balanya itu kan 4 Jumat ya Pak? Ya 4 Jumat. Itu tergantung sih. Ada juga yang kadang sebelum itu sudah ada baca doa atau doa bala. Tapi yang abdolnya itulah tadi di bulan Safar itu. Jadi Jumat di bulan Safar itu kita baca tolak bala. Berarti 4 kali memang. Dari ya Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga dan Jumat akhir bulan Safar. Apa hubungan tradisi robot-robot dengan sejarah Oppo Manambon? Nah, yang saya sampaikan dari awal tadi, kenapa sudah saya bahas dari awal, biar orang tahu bahwa robot-robot ini tidak ada di Kabupaten Mempawah kalau tidak ada datangnya Oppo Manambon ke Mempawah. Jadi robot-robot itu memperingati atau napak tilas dari Oppo Manambon. Jadi makanya orang Papua jangan lupa, jangan hanya datang robot-robot di acara-acara pasar rakyatnya, tapi tidak berziarah ke makam Oppo Manambon, itu kurang abdol. Jadi ziarah ke makam Oppo Manambon, ziarah ke Habib Hussein, lihat istana Mempawah, bahwa kita punya sejarah panjang. Di tahun 1600 sampai 1700-an itu kita punya kejayaan tentang kepemimpinan Oppo Manambon. Jadi kaitan robot-robot itu tadi memperingati kedatangan Oppo Manambon dari Kerajaan Matan. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan robot-robot dibandingkan sekarang dari dulu sampai sekarang Pak? Tadi juga saya sampaikan dari awal, ya perubahannya jauh. Jauhnya begini, kalau untuk ritual adat, dia tidak ada perubahan. Seperti baca doa tolak balanya, kemudian ziarah makam Oppo Manambonnya, Habib Hussein dan kegiatan di istana sendiri kan. Cuma yang berubah itu konsep pelaksanaan panitia di Kualanya. Dulu kan kita hanya ritual-ritual saja, makan sama-sama, baca doa tolak bala selesai. Nah, kalau sekarang kan mengikuti era zaman, mulailah ada namanya pasar rakyat, UMKM. Nah, kalau saya menyimpulkan hal itu positif. Jadi di luar kita bicara budaya, kita memperingati kedatangan Oppo Manambon, ada juga ekonomi rakyat yang berputar. Cuma tadi saya bilang, panitia yang melaksanakan pasar rakyat, jangan melupakan nilai-nilai budaya dari robot-robot. Nah, itu yang paling penting. Jadi Pak, kayak lomba apa dia diadakan ya Pak ya? Ya, kalau itu saya bilang, kalau lomba-lomba itu bagian dari kepanitiaan lokal yang ada di Kuala Mempawah. Pokok dari robot-robot itu di Rabu terakhir bulan Safar itu yaitu kedatangan Raja Mempawah atau Pak Mardam itu untuk melakukan buang-buang di laut. Nah, buang-buang ini juga sering juga disalah tafsirkan oleh sekelompok orang yang sekarang tuh kalau bahasa saya dengan kawan-kawan kayak punya surga sendiri lah gitu. Jadi ada yang bilang ini syirik dan sebagainya. Enggak, kita buang-buang ini bukan kita, kalau bahasa kita kampung itu bukan kita nak beri makan hantu jin, bukan. Kita kayak bentuk syukur kita atas rezeki Kabupaten Papua, ya kita buanglah beberapa rezeki itu ya kayak kalau di Jawa itu kayak sedekah bumi dan sebagainya. Apa kalau keluarga Kraton itu identik dengan warna kuning Pak? Jadi gini, nah ini menarik juga. Kalau soal kuning itu memang bukan Mempawah, hampir seluruh keraton yang dia berafiliasi dengan salah satu suku yaitu Melayu, besar kemungkinan atau hampir semuanya pasti identik dengan kuning. Nah, kenapa kuning? Kalau kerajaan-kerajaan itu
Karena kuning itu kan ada makna warnanya. Kuning itu kan maknanya kan kejayaan, kebesaran, kemewahan dan sebagainya. Nah, kalau keraton kan barang besar, kerajaan yang megah mewah, maka identiknya kuning. Apa harapan Bapak terhadap tradisi robok-robok ke depannya? Kalau saya sering sampaikan dalam beberapa forum, kalau saya diminta untuk berdiskusi, musyawarah atau dari narasumber untuk anak-anak muda itu, ya saya berharap khususnya generasi muda bahwa robok-robok ini aset daerah, ini sejarah yang benar, fakta, bukan opini, bukan fiktif, bukan imajinasi. Maka wajib hukumnya kalau saya minta kepada generasi muda untuk belajar tentang robok-robok itu seperti apa sih sejarah robok-robok itu, apa kaitan dengan Oku Manambon, apa kaitan dengan raja sekarang, nah apa kaitan dengan daerah kita, dan apa yang direspon oleh pusat terhadap robok-robok ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa robok-robok sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda. Nah ini yang yang saya harapkan saya, bahwa anak-anak muda sekarang jangan lupa, terlepas kita sudah mulai modern, ada era digitalisasi dan sebagainya, tapi ada adat istiadat yang harus kita jaga. Salah satu kaum Mempawah itu kita bangga, robok-robok ini dikenal loh di luar. Jadi anak generasi muda tuh harus berperan penting lah dalam ini ya Pak ya, robok-robok ini. Iya, maka saya nih sebutkan itu kenapa? Saya bukan bilang saya muda-muda amat, tapi ya untuk ukuran umum mungkin masih muda. Saya pernah menjadi ketua panitia robok-robok itu 5 tahun. Dari 2019 sampai 2023. Banyak yang berpikiran ada apa sih saya yang usia masih muda. Saya kepengen memberikan edukasi bagi adik-adik saya atau yang seusia saya atau di bawah saya, bahwa anak muda bukan berarti harus anti dengan yang namanya budaya zaman-zaman dulu yang kuno-kuno, tidak boleh. Kita ini kan kalau tak ada dulu tak ada sekarang gitu, Pak. Nah, yang maksud saya bahas itu adalah saya penekanan kepada anak muda bahwa robok-robok ini budaya benar kita, budaya fakta kita, ini sejarah besar kita gitu, Pak. Jadi jangan sampai di era saat ini dianggap ini menjadi barang yang kuno, yang tidak sesuai zaman lah gitu. Jadi harus kita sadar ini hal yang positif gitu. Jadi Pak, menurut Bapak apa nilai penting dari tradisi robok-robok? Sangat banyak. Yang paling utama itu, dengan kita memperingati robok-robok itu, kita memberitahu kepada publik, kepada dunia atau kepada masyarakat bahwa kita diajarkan untuk mengenang sejarah, menghormati pendahulu kita yang telah berjuang untuk membuat kita saat ini hidup dengan tenang. Maaf ngomong, kalau tidak ada Oku Manambon, kita sampai sekarang mungkin